Ku syukuri apa yang ada, rencana Tuhan pastikan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita sudah dapat berkumpul bersama dalam ruangan ini. Salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan ke alam yang terang benderang pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya kepada Ibu dan Bapak Majelis Guru, dan istimewa buat calon guru penggerak kita Ibu Rida Nurlita yang akan menyampaikan materi budaya positif pada modul 1.4. Baiklah, sebelum kita mulai acara, saya akan berpantun terlebih dahulu untuk menambah semangat untuk acara kita pada hari ini. Mendapat daun si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka acara, selamat datang untuk semua. Baiklah, untuk acara kita pertama, kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Safriyadi. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khair rabbi ighfir warham anta khairur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda. Allahumma hawwin lana fi sakaratil wa najata minan nar wal afiyata hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Ya Allah, ya Karim, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Karim, jaga hati kami, jaga perkataan kami. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami selalu berada di jalan yang lurus. Iya, karena butuh, iya, karena nasta'in. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang pandai bersyukur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kepada Bapak Safriyadi. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rida Nurita kepada Ibu Rida Nurita. Kita persilakan. Terima kasih Ibu Rahmadeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya tersebut kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan tugas pada guru penggerak angkatan 10 modul 1.4. Berikut adalah profil. Di sini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Yeni Fitri, kemudian didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik, yaitu Ibu Desi Purnamasari. Budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Konsep utama dari modul
budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah, pertama kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan berbagai perbedaan anak atau melihat keunikan masing-masing anak, dan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya dengan tujuan sesuai capaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan asesmen awal. Guru dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa secara individu. Yang kedua, guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok berbeda-beda berdasarkan tingkat kemampuan, minat atau gaya belajar mereka, visual, kinestetik atau auditori. Kemudian langkah selanjutnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah penugasan yang berbeda. Murid diberi penugasan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pengajaran langsung dan juga penggunaan teknologi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita lanjut. Disiplin positif. Dalam keseharian kita, kata-kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, dalam hal ini, murid dengan kata disiplin akan merasa terkungkung. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut yaitu yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga,
berkebinekaan global, yang keempat bernalar kritis, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran diri anak untuk melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi ini timbul dari dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu berdasarkan adanya teori motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini merupakan motivasi eksternal. Kalau seseorang berperilaku karena alasan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Berikut adalah dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya contoh, seorang anak yang ingin mengharapkan penghargaan dari gurunya akan berusaha akan kurang ketelitiannya atau hanya dia akan berfokus pada penghargaan tersebut saja, bukan kepada ketepatan atau akan berusaha maksimal. Yang kedua, yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena penghargaan ini merupakan motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar diri si anak. Apakah itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh hukuman yang membuat anak sakit dalam jangka waktu lama, contohnya anak tidak membuat PR, kita suruh lari lapangan selama 3 keliling lapangan. Itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi, kita suruh anak mengerjakan PR di jam istirahatnya. Berarti membuat anak merasa tidak nyaman di waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi
konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Contoh hukuman tadi, karena takut kena hukum, anak jadi akan bisa berbohong kepada kita tentang jawaban yang dari apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 2004. Berikut adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal, kalau disiplin merupakan identitas, kalau konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses dari disiplin. Kalau pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Pada hukuman, terjadi ketidaknyamanan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, pada konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Sistem akan berjalan bila murid tidak takut pada hukuman. Kemudian kalau pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Kalau pada hukuman, guru akan berkata, awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau pada konsekuensi, guru akan berkata, lakukan apa yang saya katakan. Kalau pada restitusi, guru akan berkata, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pada hukuman merupakan mode paksaan, pada konsekuensi merupakan stimulus respon, kalau pada restitusi merupakan teori kontrol. Selanjutnya, hukuman mendorong menyerahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, pada restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman merupakan konsep diri buruk, kalau konsekuensi merupakan konsep diri baik, kalau restitusi merupakan konsep diri kuat. Pada hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, murid atau anak belajar taat aturan. Kalau pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kalau hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid.
bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang keenam, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Misal mungkin anak kita sering jahil kepada temannya, kemudian setelah ditanya alasan melakukan kejahilan tersebut, jawabannya hanya ingin melihat temannya lucu. Temannya menangis, dia merasa lucu, dan itu merupakan kebutuhan kesenangan mereka belum terpenuhi. Mereka berusaha untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan tersebut. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan mana yang belum dipenuhi, yang belum terpenuhi dari masing-masing peserta didik kita. Selanjutnya kita perhatikan narasi berikut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut, kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah, ketika jawabannya, aku merasa bangga dan keren, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Kalau jawaban Dimas, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Apabila jawaban Dimas, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kebebasan. Jika jawaban Dimas adalah menyetir mobil itu seru, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kesenangan. Kita lanjut posisi kontrol restitusi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Menurut Dian Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser-Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan selama melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baiklah, kita lihat posisi kontrol yang pertama.
pertama, yaitu penghukum. Pada posisi penghukum ini, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu boleh saja salah, selalu pasti kamu yang salah." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Pada posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol dengan persuasi, dengan perkataan, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Positifnya, guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Kadang-kala murid hanya bertindak untuk guru tersebut saja dan tidak untuk guru lain. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Posisi ini, guru akan berkata, "Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa." Pada posisi pemantau ini, guru akan mengawasi dan posisi pemantau ini peraturan-peraturan dan konsekuensi ada atau sanksinya ada. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti kesalahan seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, posisi yang kelima, yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membimbing dan mengarahkan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mengacu kepada restitusi. Di posisi manajer ini, guru akan mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, berarti mengawasi. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kamu yakini?" atau kembali kepada keyakinan kelas. "Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut
ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Berikut adalah perbedaan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah berada pada identitas gagal atau kontrol dari luar. Posisi kontrol teman atau pemantau berada pada identitas berhasil atau sukses, namun merupakan kontrol dari luar. Kalau posisi manajer merupakan identitas berhasil atau sukses, ini merupakan kontrol diri yang datang dari dalam. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tujuan dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas adalah: yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melibatkan murid dalam pembentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Berikut adalah contoh penerapan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Yang pertama, dimulai dari mendiskusikan kegiatan, dilanjut dengan membuat kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas terbentuk, dirumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah itu keyakinan kelas dipajang untuk dapat diperhatikan oleh semua warga kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, guru berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada validasi tindakan yang selanjutnya, tahapan yang kedua pada segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini, guru akan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, pada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Guru akan berkata, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pada menstabilkan identitas, tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian berarti berada sedang pada posisi down. Dia mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita menghukum dia, maka kita akan tetap membuatnya berada pada posisi gagal. Yang selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua sudah terpenuhi, maka murid akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini dan beralih menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Apa kabar Puja? Apakah tadi sudah selesai jajan?
Apakah sekarang Puja tahu mengapa alasan ibu panggil Puja ke sini? Puja tadi ketika Puja sampai di sekolah pagi-pagi, ibu melihat Puja tergesa-gesa masuk kelas dan ibu melihat Puja mengerjakan PR. Apa betul Puja? PR itu sebenarnya kita kerjakan di rumah atau di sekolah? Ya betul, memang PR seharusnya kita kerjakan di rumah. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah. Ibu mau membantu Puja menemukan solusi dari permasalahan Puja. Pasti Puja punya alasan mengapa Puja sampai mengerjakan PR di sekolah. Pasti menyenangkan ya bermain game. Ketika Puja asik bermain game, sehingga Puja tidak sempat mengerjakan PR. Akhirnya Puja mengerjakan PR di sekolah. Betul Puja? Puja masih ingat dengan keyakinan yang kita buat di awal semester terdahulu? Apa keyakinan kelas kita nak? Puja yakin bahwa berkomitmen atas setiap tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang kita lakukan harus ada dalam diri kita. Apakah komitmen dan tanggung jawab dan tugas itu baik untuk kita? Menurut Puja, apa yang akan Puja lakukan agar Puja tidak membuat PR di sekolah lagi? Saya akan kemudian berarti Puja sudah tahu apa yang akan Puja lakukan ke depannya. Kapan Puja mau memulai apa yang Puja katakan tadi? Berarti mulai hari ini Puja akan bagus. Terima kasih Puja. Ibu yakin pasti Puja bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Bagus nak. Itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dipraktekkan bersama dengan siswa. Sekian hasil penyebaran tentang budaya positif dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi penyampaian dari Ibu Riza Nurlita menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Dari penyampaian dan paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Riza Nurlita tadi, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Bapak semuanya. Kepada Ibu Bapak kami persilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kami buka 2 sesi. Untuk sesi pertama kita buka 2 buah pertanyaan. Silakan. Ya, Ibu Rafitayati. Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah membuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Baiklah, di sini saya coba mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana langkah dalam pembuatan keyakinan kelas? Cukup sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Ernita Yenti yang sudah bertanya bagaimana langkah-langkah dalam membuat keyakinan keras. Dalam hal ini kami mintakan kepada Bapak dan Ibu mungkin ada beberapa tanggapan dalam pertanyaan ini. Langkah-langkah baik kepada Ibu Yenti kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab bagaimana langkah-langkah membuat suatu keyakinan kelas. Ini pengalaman kami di kelas 6. Pertama, tentunya kita menjelaskan kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Apa yang dimaksud keyakinan kelas, kemudian tujuan dibuatnya. Setelah siswa paham, tentunya siswa nanti kita minta pendapat sebanyak-banyaknya dari siswa. Kita catat dulu, apapun pendapat siswa itu kita catat di papan tulis, apapun yang muncul. Kemudian nanti secara bersama-sama dengan siswa, kita pilih apa yang mendesak kebutuhan dalam kelas tersebut. Nah, setelah kita pilih, kita perbaiki kalimat-kalimatnya. Mungkin kata-kata siswa belum seluruhnya menunjukkan ke positif. Karena keyakinan kelas seperti yang sudah diuraikan tadi, kalimat-kalimatnya itu menuju ke arah positif. Nah, di situ kita perbaiki bersama-sama tata bahasanya. Kemudian setelah kita ganti kata-kata tersebut ke kalimat-kalimat positif, kita tinjau bersama-sama kembali bahwa itu sudah merupakan kesepakatan bersama dan harus dijalankan, dipatuhi bersama. Nah, setelah kita tinjau bersama-sama, maka kita tuliskan. Kita tulis pada kertas yang bagus, dihiasi, dan kita tempelkan pada tempat yang strategis dalam kelas. Artinya anak bisa melihat setiap saat. Nah, keyakinan kelas tersebut. Dan keyakinan kelas itu bisa kita tinjau secara periodik. Karena ini kesepakatan, dalam sehari-hari tentu kita bisa melihat. Ada kalanya memang tidak seluruh anak itu melaksanakan. Nah, kita tinjau kembali dan kita buka kembali di forum kelas, mengapa ini belum dilaksanakan. Nah, mungkin dengan demikian setelah kita tinjau, kalau ada yang perlu direvisi, kita revisi pula bersama-sama. Karena ini pembuatnya anggota kelas yang menggunakan anggota kelas. Nah, konsekuensinya tentu untuk seluruh siswa. Nah, itu pengalaman kami di kelas 6. Nah, sekian saja dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Weni. Mungkin ada lagi masukan dari Bapak atau Ibu lain, tanggapan tentang langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Cukup. Jadi dapat disimpulkan tadi tanggapan dari Ibu Weni. Sebelumnya langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu kita uraikan dulu pengertian, tujuan, kemudian dicatat, kemudian kita pilih, kemudian kita perbaiki kalimatnya, kemudian ditinjau bahwa itu kesepakatan harus dipatuhi, kemudian ditulis pada kertas yang lebih baik dan ditinjau kembali secara periodik. Itulah tanggapan dari Ibu Weni Susiana. Selanjutnya kita balik kepada Ibu Rida Nurita untuk jawaban yang selengkapnya. Terima kasih untuk jawaban dan pertanyaan yang sudah Ibu Bapak berikan. Jawaban dari Ibu Weni Susiana sangat betul. Yang disebutkan langkah-langkah dalam
bertukar pendapat dengan murid-murid, kemudian mencatat semua masukan dari murid-murid kita, kemudian kalimat negatif kita ganti dengan kalimat positif, kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian kita tuliskan dalam keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita tinjau ulang keyakinan kelas. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu banyak, boleh 3 atau 7 keyakinan agar mudah diingat oleh semua warga kelas. Selanjutnya setelah keyakinan kelas tersebut selesai dibuat, kita letakkan di tempat yang strategis. Kemudian keyakinan kelas bisa juga kita lakukan tinjau ulang secara periodik. Sekian tanggapan dari saya. Untuk pertanyaan kedua, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Safriyadi, guru kelas 4, sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Kemudian mau menanyakan tentang budaya positif. Budaya positif, di mana dari penjelasan Ibu Rida Nurita tadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang harus yang bertitolak atau bertumpu pada anak, ya. Yang mana diharapkan anak bisa berperilaku positif, kritis, dan menuju ke arah yang lebih baik. Di sini saya yang pertama mau menanyakan satu contoh-contoh perilaku positif, contoh-contoh budaya positif. Yang kedua, saya mau menanyakan juga tentang bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Kira-kira itu pertanyaan saya, Bu. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safriyadi yang sudah menanyakan tentang budaya positif. Apa contohnya dan bagaimana cara? Mungkin kepada Ibu Bapak bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan Pak Safriyadi tadi tentang budaya positif. Baik, pada Ibu Aslin tadi. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Safriyadi. Yang pertama, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Tadi budaya positif adalah berupa sikap, nilai, kemudian kepercayaan, praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Mungkin budaya positif itu bisa kita bangun yang pertama dengan menerapkan komunikasi yang terbuka. Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara semua pihak di sekolah, terutama antara guru dengan murid, antara kepala sekolah dengan guru, antara semua warga sekolah. Jadi kita yang pertama kita terapkan komunikasi yang terbuka. Yang kedua, kita hindari berupa pendisiplinan yang bersikap negatif,
yang tadi membuat anak merasa bersalah, kemudian merasa tidak dihargai dan sebagainya. Jadi kita hindari hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, bisa kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, yang bisa mendukung di mana semua siswa kita merasa dihargai, merasa dihormati baik oleh guru dan semua warga sekolah. Yang keempat, mungkin kita berikan pembiasaan-pembiasaan kepada siswa kita yang berperilaku positif atau yang sifatnya positif, seperti misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, bisa dengan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di sekolah. Kemudian lagi ada kegiatan-kegiatan Jumat berkah, berupa sedekah Jumat misalnya. Kemudian dengan adanya tahfiz, kegiatan tahfiz sekolah itu juga akan mendukung budaya positif. Kemudian lagi dengan sholat berjamaah, seperti sholat duha berjamaah di sekolah atau sholat zuhur berjamaah di sekolah. Itu cara membangun budaya positif. Jadi budaya positif itu budaya yang baik, yang bisa mendukung siswa itu berkontribusi secara positif, secara baik, sehingga dia bisa memotivasi dia menjadi seorang yang bersikap yang baik, kemudian dia bisa sukses. Semua itu yang bisa saya berikan. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Tadi Bapak Safriyadi sudah memberikan 2 buah pertanyaan. Mungkin ada tanggapan lagi dari Ibu Bapak. Tadi Ibu baru menjawab 1 pertanyaan. Sudah tidak ada lagi? Bagaimana cara membangun budaya positif? Ibu Asnatati tadi sudah mengemukakan bahwa yang pertama itu komunikasi terbuka, menghindari disiplin yang negatif, lingkungan belajar aman dan nyaman, dan berperilaku positif. Untuk selanjutnya, untuk selengkapnya, ya Bapak. Menanggapi jawaban dari Ibu Alventati tadi. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan panjang lebar. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih Ibu jawaban panjang lebar. Tapi untuk pertanyaan saya nomor 1 Ibu ya, budaya positif. Budaya positif itu titik beratnya kan pada anak. Titik beratnya pada anak. Jadi sasaran utamanya ada anak. Jadi di situ saya tadi minta contoh apa contoh-contoh budaya positif yang harus dikembangkan. Jadi mohon penjelasan atau kepada Ibu narasumber atau kepada teman-teman yang ada di sini untuk menjawab contoh-contoh tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama, contoh dari budaya positif di sekolah. Bagaimana? Ibu bisa? Baiklah, mungkin saya bisa menambahkan beberapa contoh budaya positif yang sudah kita biasakan di sekolah. Pertama, tentunya anak harus membiasakan sikap sopan dengan orang yang lebih tua atau dengan sesama temannya atau dengan adik-adiknya. Misalnya dengan guru. Nah, tiba di sekolah, ini kebiasaannya anak-anak selalu bersalaman dengan guru. Baik waktu tiba di sekolah ataupun pulang sekolah. Nah, kalau dia baru bersalaman, biasanya jam istirahat dia juga suka bersalaman. Kalau belum bertemu dengan gurunya paginya, maka jam istirahat biasanya juga suka mengulurkan tangannya itu kepada guru. Kemudian juga
dan semuanya langsung istirahat. Ini ada lebih 70 anak. Nah, ini dibiasakan. Biasanya bagi yang sudah besar nih, anak-anak kelas tinggi, memberikan kesempatan dulu kepada adik-adiknya kelas-kelas yang rendah. Nah, ini kita budayakan yang antri ini. Kemudian lagi disiplin positif yang biasa, namanya anak-anak kadang-kadang ada perselisihan. Nah, diselesaikan, diberi kesadaran oleh guru untuk menyadari kesalahannya itu, dan dia biasanya saling memaafkan, saling berangkulan setelah permasalahan itu selesai. Dan juga anak dituntut membiasakan mematuhi peraturan-peraturan sekolah, buang sampah di tempatnya, memakai pakaian seragam, dan banyak lagi budaya-budaya positif yang sudah kita biasakan di sekolah ini. Nah, barangkali itu tambahannya, Bu. Sekian saja. Terima kasih kepada Bu Weni Susiana yang sudah menanggapi pertanyaan Bapak yang pertama tadi, contoh budaya positif di sekolah yang sudah kita lakukan, antri, bersalaman, ya. Dan juga mematuhi peraturan sekolah. Untuk selengkapnya kita kembali serahkan kepada Ibu Rida Nurlita. Terima kasih. Jawaban dari Ibu sudah sangat betul. Contoh perilaku atau penerapan budaya positif di sekolah bisa kita lakukan dengan yang pertama, contoh menerapkan budaya antri, kemudian menanamkan sikap sopan santun baik kepada guru, teman, dan adik kelas. Selanjutnya, berperilaku positif, saling menghormati, dan penanaman sikap toleransi, menghargai perbedaan, kemudian membiasakan perilaku jujur, kemudian berpakaian rapi. Itu contoh-contoh dari perilaku positif. Terima kasih Bu Rida Nurlita. Untuk sesi pertama, kita lanjut ke sesi kedua. Bagaimana, Ibu? Masih ada pertanyaan? Sudah? Baiklah. Demikianlah diskusi kita tentang budaya positif pada hari ini. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati, guru UPTD SD Negeri 05 Baruhunul. Setelah saya mengikuti seri berbagai dari Ibu Rida Nurlita, saya merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru yang belum saya dapatkan, yaitu perubahan paradigma dari stimulus ke respon ke teori kontrol disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih telah membimbing kami, Majelis Guru UPTD SD Negeri 05 Baruhunul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah Al-Wafa, murid kelas 5 UPTD SD Negeri 05 Baruhunul. Setelah kami membuat keyakinan kelas bersama ibu dan teman-teman, saya merasa senang karena kami diberi kebebasan berpendapat, dan saya melihat keadaan kelas sekarang menjadi lebih nyaman karena murid kelas 5 bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kami buat.
Terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Ibu Rida Nurlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.